Komisi 2 DPR RI melalui surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam nomor BI.LG.01.02/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal undangan rapat panja mengundang 5 gubernur masing-masing Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah dan Bali guna menghadiri rapat panja atau panitia kerja pembahasan RUU Provinsi dengan agenda mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dalam rangka penguatan dan pemberkayaan RUU masing-masing yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Jakarta pada Senin 27 Maret 2023. Gubernur Maluku Murad Ismail pada kesempatan itu menugaskan Sekretaris Daerah Maluku Sadli beserta Ketua Tim Hukum Gubernur Maluku Fahri Bahmid untuk menghadiri rapat panitia kerja RUU tersebut dengan didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait. Pada kesempatan tersebut, Sekda atas nama Gubernur Maluku menyampaikan beberapa poin masukan penting Pemda Provinsi Maluku terkait draft RUU Provinsi Maluku. Di antaranya mengusulkan tambahan 1 poin baru yaitu pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan izinkan kami menyampaikan beberapa masukan setelah kami mencermati rancangan Undang-Undang Provinsi Maluku baik dari sisi konsideran maupun dari sisi batang tubuh. Kami menyampaikan dari sisi menimbang ada di poin A usulan perubahan bahwa provinsi kita Tambang Maluku, Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kami menambahkan 1 huruf di huruf, jadi penambahan huruf B, bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tatanan lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga mengusulkan bahwa di poin C, bahwa pembangunan Provinsi Maluku diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan karakteristik dan kekhususan wilayah Provinsi Maluku. Kami menambah di poin mengingat ada ditambahkan pasal 25A sebagai perwujudan wilayah kesatuan. 25A kami tambahkan sehingga nanti bunyinya pasal 18, pasal 18A, pasal 18B ayat 2, pasal 20, pasal 21, pasal 22D, pasal 2 dan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada bab 2 itu tidak mencantumkan pasal 3, kami menambahkan pasal 3 yang bunyinya Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota, di mana disebutkan dalam draft itu. Dan ayat 2, daerah kabupaten kota semana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kecamatan dan kecamatan, terdiri atas desa, kelurahan dan atau negeri, raksep, ohirat, ohui, finua, fano, atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di Maluku itu ada sebutan negeri banyak, Pak, sehingga kita masukkan. Pasal 4 tetap, pasal 5 kami usulan perubahan sehingga berbunyi Provinsi Maluku memiliki karakteristik kewilayahan dengan ciri secara umum yaitu kawasan kepulauan, kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, dan kawasan strategis sebagai bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Maluku. Secara khusus kawasan perairan laut dan pulau-pulau kecil serta kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar. Kami di Maluku ini ada 3 kabupaten yang berbatasan dengan negara luar, sehingga perlu kami masukkan di sini. Poin D berubah menjadi poin C dengan bunyi adalah potensi sumber daya alam budaya berupa kelautan dan perikanan sebagai lumbung ikan nasional
pertanian terutama perkebunan rempah dan perkebunan lainnya, kehutanan, pertambangan energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kearifan lokal. Berikutnya, suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, kesatuan masyarakat hukum adat, ritual, upacara adat, situs budaya, kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. Karena di dalam draft itu menulis negeri adat. Kalau kita baca regulasi, negara ini mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga kita menyempurnakan sesuai dengan apa yang dikonstruksi dalam berbagai regulasi di Republik ini, Pak. Barangkali itu Pak Ketua yang dapat kami sampaikan. Nanti secara fisik kami akan menyerahkan draft usulan ini. Terima kasih. Sekda Provinsi Maluku ingin menyampaikan salam hormat Pak Gubernur dan apresiasi Pak Gub terhadap Komisi 2 DPR RI. Dan atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku kami memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Komisi 2 DPR RI yang telah menginisiasi pertemuan pada hari ini dalam rangka membahas draft rancangan undang-undang provinsi. Ini suatu hal baru sebagai wujud political will para pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang mengundang kami dari daerah untuk membahas bersama terkait dengan rancangan Undang-Undang Maluku. Dalam draft ini mudah-mudahan dapat diakomodir, terutama dari sisi kewilayahan kepulauan kita, masyarakat hukum adat kita, pulau-pulau kecil dan terluar kita, dan yang terpenting ada daerah-daerah perbatasan dan tumbuh ikan nasional. Tadi kami sudah secara fisik menyerahkan perubahan usulan dari RUU itu kepada Komisi 2 DPR RI, mudah-mudahan menjadi suatu rekomendasi yang dapat diakomodir dalam penyusunan undang-undang